3 tahun jadi tentara. Akhirnya aku pulang. Anak muda, ada yang nyolong tas kamu tuh. Kenapa tadi nggak coba hadang? Cepat lapor polisi. Semoga belum terlalu cepat. Nggak apa-apa. Nanti mereka pasti bakal balikin dengan sendirinya. Orang itu begoyah. Semua tas sudah aku ambil. Masih bengong di situ? Cek isinya, ada barang berharga. Udah beberapa hari nggak ada kerjaan nih. Ini. Nggak nyangka. Ketemu orang yang tukang bikin palsu, nggak takut ya. Bahkan berani bikin medali penghargaan palsu. Oh, Jadi Begitu. Coba lihat ini lagi apa. Penghargaan diberikan kepada Xiao Chen atas perjuangannya demi negara selama bertahun-tahun. Prestasi luar biasa. Menerima pangkat jenderal. Medali kehormatan tertinggi. Jela. Pengwasa Naga Tiga Pasukan. Kamu bisa nyetir nggak sih? Awas, lihat depan. Semua Kako. Aku nyolong tas. Perlu pakai kendaraan lapis baja? Ditambah lagi pesawat. Salam Horma, Naga Tertinggi. Hamba layak dihukum karena membiarkan pencuri ini menyinggung kehormatan. Tidak apa-apa. Kali ini aku kembali dengan menyembunyikan ide untuk menjenguk keluarga dan Swear. Akan perintahkan menutup jalan, mengantar. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Hormat mengantar kepergian Anda, Long Zun. Tiga tahun di militer. Selama hidup 903 tahun tidak pulang kampung. Ayah, ibu, adik, dan Swear. Pasti mereka semua kangen aku, kan? Dulu menipu Xiao Chen, pecundang, untuk jadi tentara. Benar-benar keputusan paling tepat. Menipu Xiao Chen pergi ke medan perang paling berbahaya di utara. Tidak disangka, dia benar-benar bertahan di medan perang. Sebuah surat bukti pertempuran tinggi membawa keluarga kami ke villa mewah ini. Dan kompensasi ratusan juta. Aku mengandalkan kehormatan keluarga pahlawan. Menduduki posisi impian. Sebagai pemimpin. Ayah benar, kakak juga mendapat apa yang layak. Tanpa dia, aku tidak akan jadi seperti sekarang, dalam 3 tahun setelah lulus. Aku kepala Departemen Keamanan di kota Jiang. Sepanjang sejarah. Belum pernah ada yang seperti Yang sudah terjadi, Pak Xiao memang punya pandangan jauh. Dulu menikah dengan Xiao Chen.
nggak tahu berapa banyak penderitaan bisa dibandingkan hidup nyaman sama Xiao Fan. Kamu benar sekali. Sejak nggak ada Xiao Chen, Mulai saat itu, keluarga Sik kita makin maju pesat. Xiao Sui menikah dengan Xiao Fan pasti nggak akan salah. 3 tahun lalu, Chiner berkorban demi keluarga. Kamu hanya perlu jadi tentara untuk pinjaman. Krisis keluarga Xiao kali ini bisa terlewati. Xiao Chen NK. Anggap saja ini permintaan dari ibu sampai rela berlutut padamu. Xiao Chen NK. Kamu adalah putra. Dan juga pewaris masa depan keluarga Xiao. Kamu wajib membantu keluarga mengatasi kesulitan. Kakak, tenang saja, aku masih di rumah. Aku akan jaga ayah dan ibu baik. Juga kakak ipar. Kak Chen, tunggu kau kembali. Aku akan menikah denganmu. Ternyata, semua yang dulu itu bohong. Hanya untuk Menipuku agar aku mau ke medan perang mengantar San. Kebahangan. Yang Mulia. Pesta pernikahan adikmu ditentukan besok. Yang Mulia, mereka berani mengkhianatimu. Aku akan memerintahkan agar seluruh keluarga Xiao tak ada yang tersisa. Tidak perlu. Orang utama di kota Jiang, Li Weidong. Bukankah dia ingin besok mengumpulkan para pejabat tinggi dan elit, merayakan aku menjadi pemimpin tertinggi militer? Kalau begitu pesta perayaan ini Akan digelar di pernikahan adikku tersayang. Adik menikah sebagai kakak. Aku tentu harus memberikan ke keluarga Xiao hadiah besar, bukan? Kamu. Bukannya kamu sudah yang ketiga. Aku belum ketiga. Kalian kecewa ya? Siapa suruh kamu balik? Tahu nggak kepulanganmu ini bakal bawa masalah besar buat keluarga Sik kita. Xiao Chen, nggak seharusnya kembali. Kamu balik cuma bikin kita tambah susah. masalah. Anak kandungmu lahir di 93, pulang dari medan perang. Bukankah harusnya senang? Masalah APA yang bakal kamu buat? Chang, bisa ngomong. Seperti itu ke ayahmu. Ayahmu melakukan ini pasti karena ada Pertimbangan? Pertimbangan apa? Takut kalau berita palsu soal komedian ke tersebar, mereka kena pecat? Tahu. 1 juta yang digelapkan. Tunjangan kembali diambil, kehidupan nyaman kalian hancur, kan? atau mungkin Menyamar sebagai keluarga pahlawan, terbongkar, hancur nama, tidak bisa bangkit lagi, kan? Kamu sudah tahu segalanya. kakak, aku tahu. Apa yang kami lakukan ini membuatmu tidak nyaman. Tapi semua ini demi keluarga Xiao. Kamu seharusnya bisa mengerti, kan? Kalau demi keluarga Xiao. Kenapa bukan kamu yang ke medan? Kenapa bukan kamu? Kakak, Xiao Chen. aku tidak peduli apakah kamu punya keluhan. Semua yang kulakukan adalah demi keluarga ini. Demi masa depan adikmu. Ya, benar. Sebagai putra sulung keluarga, kamu memikirkan kepentingan yang lebih. Jangan salahkan Paman Xiao, tegas. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu sendiri yang gak punya kemampuan. Masa depan yang kalian bicarakan, rencana besar. Itu suruh aku jadi alat bantu, batu loncatan untuk dia, dan kalian. Malah di sini main belakang, iya enggak? Xiao Chen, kakak. Bukannya cuma nyuruh kamu jadi tentara beberapa tahun aja. Perlu banget kamu lebay begini. Lagi pula, kamu sudah selamat dan kembali. Mau apa lagi sih? Apa kamu benar-benar mau menghancurkan rumah ini? Tidak boleh. Kamu nggak mampu, nggak bisa kasih hidup yang aku mau. Xiao Fan bisa. Kalau kamu berani hancurin hidup kita, akibatnya tidak akan bisa kamu tanggung. Aku sudah tahu. Aku tahu kenapa kamu kembali. Bukankah karena keluarga Xiao? Dengan bantuanmu, meraih kemakmuran dan kekayaan, kamu merasa tidak adil.
Ingin kembali untuk meminta uang. Baiklah, Tidak masalah. ambil uangnya. Pergi. Keluar dari Jiangteng. Xiao Chen. Anggaplah ini permintaan dari Ikuti kata ayahmu, ya. Sekereng. Adik adalah kepala keamanan. Tidak boleh menghancurkan hidupnya. Menghancurkan hidupnya. Dia anak kalian. Lalu aku pantas diabaikan sampai nomor 3? 3 tahun di utara. Semblan 3 sumber hidup. Tahu rasanya tempat dingin. Apa kalian tahu itu rasanya? Tahu rasanya peluru melintas dekat kepala? Kalian. Ada yang pernah menelepon aku sekali saja? 1 kali saja. Xiao Chen. Ini Mama yang salah padamu. Mama telah mengabaikanmu. Tapi semua ini sudah berlalu. Sekereng. Kamu baik-baik saja, kan? Bibi tidak perlu memohon padanya. Sekarang ini, Xiao Fan adalah bintang muda paling bersinar di Jiangcheng. Sedangkan dia masih tak berguna. Selalu ribut soal hal kecil. Faktanya membuktikan keputusan Anda dan Paman buat tidaklah salah. Kakak, kamu seharusnya tidak kembali untuk mempermalukan diri sendiri. Dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah. Kamu lemah. Kamu memang salah. Sekarang seluruh keluarga Xiao, termasuk kakak ipar, semua milikku. Tenang saja. Hari ini aku kembali. Bukan untuk mengenang ikatan keluarga. Begitu juga. Aku nggak peduli soal uang receh kalian. Lalu kamu, Hari ini aku kembali untuk memberitahu kalian. Semua kalian dapatkan namaku. Ikan Kubalas Serbu Kali Lipat. Bahkan jauh lebih dari itu. Aku akan merebut semuanya kembali. lantang sekali. Anak durhaka ini. Tanpa keluarga Xiao, kau bukan siapa-siapa. Keluar saja 3 hari, pasti kau kelaparan di jalan. Kalau berani, sebaiknya kau jangan pernah kembali lagi. Ayah, jangan marah. Tidak ada gunanya marah padanya. Bersama kami sekarang. Identitas dan status Badai apa yang bisa dia timbulkan? Kamu benar. Kenapa kalau bertugas di militer beberapa tahun? Mereka telah mengalami kegagalan besar. Tuan Tanah Ichikuji Ot. Banyak pejabat tinggi. Ada kabar, besok. Mereka akan hadir langsung di pernikahan Tuan Muda untuk memberikan ucapan selamat. Aku sudah bilang kan, kenapa 3 tahun ini kamu terus naik jabatan? Ternyata, aku sudah menarik perhatian Tuan Wali Kota. Tuan Wali Kota itu Tidak pernah menghadiri pesta secara pribadi. Tapi kali ini, beliau malah ingin hadir di pernikahan Fan. Anakku benar-benar punya aura seorang raja. Mulai besok, keluarga Xiao kita akan naik ke puncak. Dan nama aku, Xiao Fan, akan bergema di seluruh Jiangcheng. Aku sudah tahu. Kak Xiao Fan, Bukan seseorang dibandingkan bocah, hanya saja. Sekarang yang paling penting, menghentikannya membatalkan bukti kematian. Kita nggak bisa biarkan ini mencoreng nama baik Kak Xiao Fan. keluarga Xiao saya akan segera bangkit. Aku juga telah mendapat perhatian dari Bapak Kepala Kota. Aku ingin lihat siapa yang berani membantunya menghapus bukti kematian 3 orang. Siapa yang berani demi dia melawan kita? Anak durhaka itu ingin menghapus bukti 3 kematian. Harus pergi ke kantor pendaftaran. Ayo, kita buat dia paham kenyataan sekarang. Mohon Tuan Xiao Chen nomor 15 ke loket nomor 3 untuk mengurus kebutuhan. Selamat siang. hapus sertifikat kematian 3 kali. Orang masih hidup sehat. Kok bisa sampai dihapus data pribadinya? Biar aku urus sekarang.
Sertifikat kematian 3 kali aku uruskan. Mau gimana kamu urus ini? Direktur Xiao Xiao. Pergi. Kakak terbaikku. Kamu berani datang hapus sertifikat kematian 3 kali. Xiao Chen, kamu benar-benar licik. Bukankah sudah kembali dengan selamat? Masih mau mencelakai Xiao Fan ke... Di depan umum begini. Aku juga nggak mau bikin masalah jadi lebih buruk. Sekarang pergi dari sini. Keluarga Xiao. Nanti bakal kasih kamu makan. Kalau aku nggak pergi, gimana? Kalau begitu aku akan membuatmu selamanya tidak bisa keluar dari pintu ini. Silakan. Tidak bisa keluar dari pintu ini. Akhirnya takut juga. Masih belum cepat-cepat. Pergi. Fana. Sampah sepertimu. Juga berani menyuruhku pergi? Anjing gila, berani pukul Xiao Fan. Anak durhaka. Kamu tahu betapa berharganya kondisi tubuh adikmu sekarang. Aku katakan ini sekarang. Hari ini, siapapun yang berani membantumu melawan kepala kota. Melawan keluarga Xiao kami. Takkan ada Aze. Jadi, kamu mau untuk masa depan bungsumu menjadikan aku pihak ketiga lagi. Benar. Demi masa depan adikmu. Kamu. Tidak ada nilainya. Kamu tetap saja sombong seperti dulu. Sayangnya, aku bukan anak kecil yang bisa kamu kendalikan. Kamu. Akan kuhukum anak durhaka sepertimu. Ingat yang kukatakan hari ini. Apa yang keluarga Xiao dapatkan atas namaku, akan kugenggam kembali. Dan hari ini, mencabut akta kematian. Siapapun tidak bisa menghalangi. Aku yang bilang itu. Anak durhaka. Pengkhianat. Ayah, tenangkan diri dulu. Dia cuma memanggil sekali. Tidak ada yang bisa menghentikan. Pada akhirnya, mereka takut pada kekuasaan kita. Langsung kabur ketakutan, kan? Aku didukung Tuan Kepala Kota. Masa depanku terang. Dia ingin merebut milik keluarga Xiao. Itu mimpi di siang bolong. Baik, baik, baik. Anak durhaka ini, andai dia sehebat dirimu, sudah bagus. Paman Xiao, kenapa peduli pada pecundang kalau dibandingkan dengan kakak? Ini benar-benar menghina kakak Xiao Fan. Yang mulia, Saya datang untuk bantu Anda urus surat kematian 3 pihak. Yang Mulia meminta saya bantu urus surat kematian. Tapi orangnya mana? Tuan Kepala Kota. Kenapa Anda kemari? Tuan Li, kepala kota. Besok pernikahan anak saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang. Tenang saja, besok saya pasti. Tepat waktu hadir. Hanya saja, saya ada urusan lebih penting. Jadi, tidak menemani ngobrol. Tuan tidak ada. Pasti ingin saya. Urus sendiri untuk membatalkan. Ini hal. Nggak boleh ditunda. Baik, baik. Silakan. Ayah, gak nyangka kepala kota begitu menghargai keluarga kita. Keluarga Xiao akan naik kelas. Harusnya anak durhaka lihat sendiri. Bukannya dia mau datang mencabut surat bukti Nggak ada yang bisa menghentikannya, kan? Hello. Tolong bantu batalkan surat kematian Xiao Chen. Apa? Wali kota datang sendiri. Bantu si kecil batalkan surat kematian. Ini, Xiao Chen dan wali kota. apa hubungan mereka sebenarnya? Jangan-jangan. Jangan tertipu oleh mereka. Kakakku itu licik dan berani menelepon hotline wali kota. Wali kota sampai harus datang ke sini. Oh iya. Orang bisa menghubungi hotline wali kota jika ada masalah. Wali kota yang akan turun tangan. Pantas saja anak itu begitu percaya diri. Kelihatannya kakakku tanpa rencana. Tapi dia tak menyangka bahwa wali kota, yang dia mohon untuk membantunya kali ini, adalah salah satu orang yang mendukungku. Besok di pesta pernikahan, buat dia paham. Di hadapan kekuasaan sejati, sebanyak apapun usaha tak akan ada gunanya. Xiao Fan memang luar biasa. Xiao Fan. Aku bisa menikah dengan itu adalah berkah terbesar dalam hidupku.
Pasangan sempurna, Kepala Xiao. Kamu mendapat pasangan cantik dan perhatian wali kota. Keluarga Xiao pasti akan segera mencapai puncaknya. Bukan cuma itu, kabarnya beberapa tokoh besar yang tak bisa diabaikan oleh wali kota sedang dalam perjalanan ke sini. Selamat sebelumnya, Xiao. Jangan lupakan kami nanti, ya. Tenang saja, nanti kalau wali kota Li datang. Aku pasti akan mengatakannya beberapa hal baik tentang kalian. Setelah hari ini, Aku, Xiao Fan, akan mengikuti langkah wali kota dan membawa keluarga Xiao menjadi sukses besar. Pak Xiao, saya ingat kamu punya anak laki-laki. Kenapa nggak kelihatan? Jangan ngomong lagi. Kamu nggak tahu? Anak sulung keluarga Xiao masuk tentara 3 tahun. Keluarga Xiao, semuanya berkat jasa besar anak sulungnya, San San. Hah? Jangan sebut anak durhaka itu lagi. Dia nggak sebanding dengan Fan Erku. Oh ya? Aku, Xiao Chen, bahkan lebih rendah dari Xiao Fan si sampah ini. Bukannya bilang Xiao Chen itu Hansan ya? Kok ini tiba-tiba muncul di sini? Gimana mungkin? Keluarga Xiao bangkit berkat sukses Xiao Chen di medan perang. Tiba-tiba Xiao Chen muncul di sini. Ini. Kakak, kamu nggak mati ya? Sepertinya kabar dari militer salah ya. Kamu ternyata selamat dari medan perang. Ini, kamu. Kesini mau ngapain? Kayaknya di sini. Gak ada tempat buat kamu, deh. Aduh, aku ini pelupa banget. Aku sengaja sisain tempat. Buat hua-hua. Bang. Kalau kamu udah balik. Tempat ini. Kasih buat kamu. Kenapa? Kamu masih bengong ngapain? Biarin kamu duduk sama anjing, keberatannya. Aku akhirnya paham. Si Xiao Chen ini. Nggak bisa lepas dari keluarga Xiao. Terus kenapa? Sekarang Xiao Fan udah dapat persetujuan dari kepala kota. Langsung naik daun. Tidak lama lagi. Siapa berani cari masalah sama dia? Benar sekali, Xiao Chen ingin keadilan. Sayangnya, Hanya mendapati penghinaan sendiri. Kalau memang cocok. Jadi, kamu saja yang duduk. Xiao Fan. Xiao Chen, kamu cari San ya? Kenapa? Gak usah pura-pura lagi. Xiao Chen. 3 tahun sudah berlalu. Kamu masih seperti ini, tidak berdaya. Situasi gak bisa kamu lihat dengan jelas. Xiao Fan sekarang jadi kepala keamanan. Dihormati oleh kepala kota. Sedangkan kamu? Seorang mantan tentara biasa. Tidak ada kelebihan apa-apa. Kamu seharusnya membuat keributan. Jadi, itu alasanmu mengkhianatiku? Jangan bicarakan soal khianat. Orang selalu mencari yang lebih baik. Air selalu mengalir ke tempat yang aku sudah berikan kesempatan pada. Tapi sudah 3 tahun berlalu. Kamu sama sekali tidak berubah. Tetap saja. Tak punya kekuasaan. Tak punya pengaruh. Siapa bilang aku tak punya kekuasaan dan pengaruh? Apa kamu tahu? Semuanya di keluarga Xiao sekarang. Semua itu karena aku. Xiao Chen. Saya akui. Semua yang dimiliki keluarga Xiao dibangun atas pengorbananmu saat bergabung militer. Tapi, lalu, apa gunanya? Memang benar. Semua sudah jadi cerita lama. Kau pikir mengungkap kebenaran. Kau bisa bangkit lagi. Xiao Chen. Jangan sombong di sini. Buka matamu lebar-lebar. lihat baik-baik. Keluarga Xiao sekarang sudah tak bisa dibandingkan dengan dulu. Baik keluarga Xiao dulu, maupun yang sekarang. Di mataku, tidak ada bedanya. Sama seperti semut kecil. Apa yang kamu bilang? Keluarga Xiao di matamu hanya seperti semut kecil. Kakak tersayangku. Bukannya kamu merasa hatimu penuh kesal, kan? Bukannya kamu mau pakai kejadian dulu buat ancam aku, kan? Baiklah. Hari ini, aku akan bikin kamu menyerah. Semua orang. Dulu Xiao Chen pergi jadi tentara. Keluarga Xiao memaksanya. Salah, kan? Tidak salah,
Xiao Chen, meskipun tidak jadi tentara, banyak orang lain berebut untuk pergi. Keluarga Xiao kami tahu bahwa Xiao Chen bukan Sansan, tapi dia mendapat perlakuan khusus sebagai pahlawan. Menurut kalian, salahkah itu? Tidak salah, Direktur Xiao, demi negara dan rakyat, dia sibuk tanpa henti. Kalau dia dapat perlakuan khusus, apa salahnya? Benar sekali. Siapapun yang mau melawan Direktur Xiao, berarti juga melawan keluarga Wang kami. Bétul. Lihat, ini adalah kekuatan pengaruh. Sekarang aku sangat dihormati oleh pejabat tinggi di kota. Di Jiangcheng, aku di atas ribuan orang dan di bawah 1 orang. Tidak berlebihan, siapa yang berani meremehkan aku? Xiao Fan, satu kata, tidak. Jadi, kepala kota sandaranmu. Kenapa? Masih kurang? Xiao Chen, aku tidak tahu, harus bilang bodoh atau naif. Tuan Kepala Kota, sangat dihormati oleh Long Zhu, mengelola ekonomi, keuangan, dan militer Jiangcheng dengan satu kata. Dia bisa menguasai hidup jutaan orang di Jiangcheng. Xiao Shui, Ngapain bilang itu ke dia? orang sehebat Tuan Naga, dia mungkin bahkan belum pernah dengar namanya. Oh ya? Kalau begitu aku beritahu, 3 tahun lalu, 8 negara menyerbu. Hampir saja Xia besar hancur. Tuan Naga muncul tiba-tiba. Membalikan keadaan dalam 1 bulan, menahan musuh di pintu negara, dalam 3 bulan menghancurkan 8 negara, dan dengan jutaan mayat musuh, raih nama besar tak tertandingi. Bahkan penguasa negeri sekalipun harus memberikan penghormatan khusus pada Tuan Naga. Bangsamu, pahamkan. Betapa besar perbedaan kita? Aku kasih kamu 1 kesempatan lagi, berlutut bersama anjing itu, lalu jilati kue ini. Baru aku kasih kamu jalan keluar. Kalau tidak, Kamu percaya nggak? Aku bisa bikin kamu nggak makan sepiring pun di Jiangcheng. kalau andalanmu cuma Li Weidong, aku sih nggak percaya. Soalnya, biarpun Li Weidong datang, di depanku dia tetap harus tunduk. Anak durhaka, sungguh durhaka. Nama besar kepala kota, apa pantas kamu panggil begitu saja? Baiklah, kakak terhormat, kau benar-benar tidak tahu apa itu takut ya. Tak tahu takut, Xiao Chen. Kata-katamu tadi, kalau Tuan Kota atau Tuan Long dengar, kita akan terseret. Oke, kalau kau mau cari masalah, jangan salahkan aku tidak peduli hubungan darah lagi. Saya usulkan, Sebelum Tuan Kota datang, kita putuskan jalan hidupnya, agar ini jadi pelajaran. Keluarga Xiao kami setuju, meski dia anakku, tapi dia telah membuat kesalahan sebesar ini. Sudah seharusnya dia menanggung akibat. Keluarga Lin setuju, Xiao Chen. Ambil pelajaran dari hari ini. Saya keluarga Wang. Juga setuju. Saya keluarga. Saya keluarga Si. Saya keluarga Qian. Setuju, setuju. Kakak, Kalau kamu bersikeras mencari masalah, aku tak punya pilihan selain mengabulkanmu. Orang-orang, patahkan kaki kakakku yang baik ini. Kedua kakinya. Buang keluar, jadikan makanan anjing. tiga arah. Dengan kalian penjahat ini, Kota Jiang pemimpin. Li Weidong membawa hadiah untuk kehormatan Xiao. Selamat. Xiao Chen memberi kesempatan, kau tetap tak berguna. Pemimpin kota datang, tunggu sampai tak bernama terkubur. Xiao Fan, kenapa kau buang waktu bicara dengannya? Kita lebih baik pergi menyambut pemimpin kota. Ayo. Yang terhormat pemimpin kota, Anda begitu sibuk tetapi masih datang menghadiri pernikahan anak kami. Kami benar-benar merasa sangat terhormat. Pemimpin kota, tempat utama dipersiapkan. Silakan. Tidak perlu. Bisa menghadiri pernikahan hari ini, yang merasa terhormat adalah saya. Kedepannya, kami bergantung pada bimbingan Anda. Kedepannya, mohon bimbingannya. Taxanka, Tuan Pemapin Kota.
begitu mengagumi Xiao Fan. Bagus, bagus, bagus. Keluarga Xiao sekarang akan mencapai puncak kesuksesan. Benar sekali. Kelu Aga Xiao melahirkan naga sejati. Di usia semuda ini sudah bisa meraih prestasi gemilang yang mengundang kekaguman dunia. Tuan pemimpin kota, Anda terlalu memuji. Anak saya hanya melakukan hal kecil, tak pantas menerima pujian sebesar ini. Benar, Tuan Wali Kota. Semua ini berkat kepemimpinan Anda, ini semua jasa Anda. Oh, tidak. Anda mungkin salah paham. Anda salah paham. Maksud saya, Tuan Wali Kota, jangan terlalu rendah hati. Ah, ini? Sudahlah, saya tidak ambil peran bukan milik saya. Long Zhong langsung memberitahu mereka tentang identitasnya. Xiao Chen, perbedaan antara kamu dan Xiao Fan. Xiao Fan bercakap dengan wali kota, sedangkan kamu terpojok di sudut. Tidak punya hak untuk menyela. Xiao Chen, nanti kalau Tuan Wali Kota marah, kamu harus segera minta maaf ya. Aku bantu bicara untukmu. Lagi pula aku adalah ibumu. Tidak perlu. Hari ini yang akan sial justru kalian. Tante, nasihat sulit menyadarkan orang keras kepala. Jika dia menginginkan sesuatu, izinkan. Hanya dirinya sendiri yang tersisa. Xiao Fan bersih dari noda. Baru bisa benar-benar merasa tenang. Kamu nggak pikir Li Weidong datang hari ini untuk kalian, kan? True Dragon Li Weidong itu Xiao Fan? Tuan Wali Kota datang bukan untuk Xiao Fan. Mungkinkah untukmu? Apakah True Dragon yang disebut Tuan Wali Kota? Itu kamu? Kenapa enggak? Kamu ini masih berani bilang True Dragon? Xiaen, 3 tahun sudah berlalu, nggak ada kemajuan, malah belajar bohong. Kamu ini masih ngaku naga Kenapa nggak sekalian bilang aja? Kamu sang tua naga? Tuh. Cukup, Xiao Chen. Simpan muka cemburumu. Mengakui kehebatan Xiao Fan sesusah itu? Cemburu? Cemburu apa? Cemburu dia nggak punya mata atau nggak tahu malu? Kamu, Oh iya, Barusan ada apa? Kayaknya kacau banget. Ini. Tidak usah merepotkan Anda. Hanya ada seseorang yang tidak tahu diri datang mengacaukan pernikahan saya. APA. Benarkah ada hal seperti itu? Apa dia tidak tahu betapa pentingnya acara hari ini? Pak Wali Kota, Anda tidak tahu kan? Dia bahkan sombong bilang, Anda itu siapa sih? Kamu bilang mau ketemu dia, harus tunduk hormat. Benar sekali, sombongnya itu gak ada tandingan. Xiao Chen. Wali kota sedang marah besar. Kamu sudah ketahuan. Aku ini cuma orang biasa. Baik, baik, baik. Sangat baik sekali. Aku ingin lihat seperti apa orang sombong itu. Berani-beraninya di wilayah Jiangcheng ini. Sungguh sombong sekali. Li Weidong. Kamu sedang mencari aku, ya? Xiao Chen, aku rasa kamu sudah bosan hidup, kan? Benar, Tuan. Memang dia orangnya. Anda lihat sendiri, kan? Di sini saja Anda begitu sombong. Saat Anda tidak di sini, bisa dibayangkan. Kurang ajar, siapa yang memberi kamu hak berbicara seperti itu? Xiao Chen. Dengar itu, Tuan Wali Kota bilang kamu lancang. Cepat datang dan minta maaf. Tuan, mohon tenang. Berani sekali dia membuat Anda. Sebelum Anda datang, kami sudah sepakat. Memutuskan jalan hidupnya. Tuan Wali Kota, ketidakpatuhannya pada Anda menantang kami di sini dan seluruh kota Jiang. Betul sekali, Tuan Wali Kota. Orang seperti ini, jika tidak diberi hukuman tegas, nanti sembarang orang akan berani Kamu sudah kelewatan, kan? Betul banget. Barusan kalian bilang apa? Ulangi lagi. Bersatu memutus jalan hidupnya. Tuan, kami Sebagai orang kepercayaan Anda, harus menjaga reputasi Anda dengan baik. Demi aku? Berani-beraninya pakai namaku. Habis sudah. Tuan besar. Anda orang yang berharga. Tidak perlu marah-marah, itu bisa mengganggu kesehatan Anda. Kalau Anda sakit, itu kerugian besar bagi kita di Jiangcheng. Kerugian yang sangat besar. Betul sekali, Tuan Dia itu siapa? Gak pantas dipikirkan.
Kalau dia berani marah sama Anda, cukup satu kata saja, saya langsung cari orang untuk bikin dia jera. Diam. Semua diam. Apa yang kalian pikirkan? Jangan seret aku ke dalam masalah ini. Tuan Besar, apa maksud Anda? Anda bilang ingin memutus jalan hidupnya bersama. Kalau aku tidak salah, dia itu anakmu, juga kakakmu, kan? Tuan Wali Kota memperhatikan Xiao Fan, bahkan menggali informasi tentang keluarga Xiao. Benar, dia memang anakku, tapi dia hanyalah orang yang tak tahu menghormati batas. Orang yang sombong dan tak tahu diri. Benar, Tuan. Saya ingin menyatakan sikap. Jika dia menyinggung Anda, meski dia kakakku atau ayahku, dia punya satu jalan untuk dipilih. Iya. Tuan Wali Kota, jangan pedulikan nama baik keluarga Xiao. Silakan lakukan apa yang Anda mau. Kepala Xiao benar-benar bijaksana. Luar biasa, mendahulukan kebenaran daripada keluarga Xiao. Seret dia ke penjara 10 tahun, biar dia belajar dari kesalahan. 10 tahun, setidaknya 30 tahun, hampir saja membuat Tuan Wali Kota marah berat. Bière du Duc, 10 Panjara Semuride. Tuan, bagaimana menurut Anda usulan kami ini? Menurut saya pikir kalian sedang mencari masalah. Kamu ini, Ini. Aku nggak pukul kamu. karena kamu naga, Kenapa berhenti? Aku izinkan kamu pukul. Pukul kok langsung pukul aja, sok tunjuk-tunjuk pula, malah nyuruh-nyuruh kepala kota. Iya kan? kamu pikir kamu siapa? Kepala kota bakal nurut sama kamu? Xiao Fan. Xiao Fan. Tuan Wali Kota. Kenapa rela demi? Si kecil imut memukulku? Pukul kamu? Kalau bukan kamu bermarga Xiao, itu tidak akan sesederhana hanya memukul saja. Sepertinya yang diputuskan hari ini bukan aku, tetapi kalian semua. Apa yang terjadi ini? Kepala Xiao, bukannya selalu sangat dihormati oleh wali kota? Aku tidak tahu. Melihat situasi ini, Wali Kota sepertinya datang untuk mendukung Xiao Chen. Kalian tidak mengerti apa-apa. Dia, Xiao Chen, Seorang pecundang dari keluarga Xiaoku. wali kota yang terhormat. Kenapa harus mendukung dia? Benar sekali. Kalian tidak mengerti. Jangan asal bicara. Ada apa, ayah? Xiao Fan, jangan buru-buru. Tadi kan sudah dengar mereka bilang. Hari ini hadir di pernikahanmu, bukan hanya orang berkuasa di Zhongcheng. Ada juga tokoh-tokoh besar yang sedang menuju ke sini. Maksudmu? Betul, orang-orang besar itu. Bahkan ibu kota pun tak berani menyinggung mereka. Tapi malah muncul kekacauan seperti yang dibuat Xiao Chen. Walaupun kau mendapat perhatian dari dia. Tidak luput dari keterlibatan, kan? Semua salah si imut itu. Sok pintar sendiri. Dan menyeretku juga. Lalu bagaimana selanjutnya? Pak, Kakak bisa 3. tidak apa-apa. Harapan kelu agak Xiao. Kehormatan keluarga Xiao tidak boleh gagal. Xiao Fan, tenang dulu. Pemimpin kota marah. Dia masih menghargaimu. Kalau tidak, kenapa dia hanya memukulmu dan tidak yang lain? Kamu benar sekali. Untuk sekarang, kalau mau menyelesaikan ini, hanya ada satu jalan keluar. Bagaimana? Sudah dipikirkan baik-baik? Sudah, Tuan Pemimpin Kota, hari ini saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Xiao Chen, ini karena ulahmu, hampir membuat kami terlibat. Jadi jangan salahkan kami lagi. Semuanya. Mumpung kalian semua ada di sini, tolong jadi saksi untuk saya. Seperti yang kalian lihat hari ini, anak durhaka ini, Xiao Chen, dia tidak tahu sopan santun, berani melawan Tuan Pemimpin Kota, dan masih tidak menyesal. Sedangkan aku, Xiao Jiangwo, sebagai kepala keluarga Xiao, hari ini aku mengumumkan, mengusir anak durhaka ini dari keluarga.
Xiao Zhengwo. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Mulai hari ini, entah itu kekayaan atau kekuasaan, maupun bencana kehancuran keluarga, kita berdua tak ada hubungan lagi. Kerja bagus, memang bagus sekali. Penjelasanmu ini. Sepertinya langkah ini benar-benar tepat. Wah, Tuan Kepala Kota, Anda terlalu memuji. Kami ini. Hanya tak ingin mengecewakan kepercayaan Anda. Ya, Tuan Wali Kota, pada akhirnya kita bertindak terlalu lambat. Seharusnya dari dulu anak ini sudah dikeluarkan dari keluarga. Kalian pikir aku sedang memuji kalian? Kalian tahu tidak? Berapa banyak orang yang mencoba segala cara untuk menjalin hubungan dan mendekat, tapi malah kalian yang bikin semuanya berantakan. Bukan? Apa maksudnya berantakan? Kamu, Sudah, cukup. Ternyata, kamu tidak bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Apalagi hari ini aku datang untuk merebut kembali yang mereka curi dariku. Bukan untuk buang waktu omong kosong. Diamlah sudah. Kamu siapa sih? Berani ikut camper di sini? Ambil kembali semuanya. Cermin dulu dirimu itu siapa? Xiao Chen. Wali kota besar sedang marah. Xiao Fan terseret olehmu. Apa akibatnya untuk dirimu? benar, Tuan Kota. Saya akui, kemampuan saya ini terbatas. Pengawasannya juga kurang. Membiarkan anak ini masuk dan mengganggu pandangan Anda. Tapi pada akhirnya, tanggung jawab sepenuhnya ada pada dirinya. Semuanya karena dia. Sudah, Tuan Kota. Saya sekarang telah mengusir anak ini dari keluarga. Asal Anda bisa tenang, Anda bebas bagaimana ingin menghukumnya. Hukuman? Tanyakan apakah dia berani. Tidak berani, tidak berani. Hal yang diminta selidiki. Bagaimana hasil penyelidikan? Tentang waktu itu Anda dibatalkan status kependudukannya, santunan uang diambil orang lain. Saya sudah selesai menyelidikinya. Laporan investigasi. Begitu saya terima. Langsung saya bawa ke Anda. Termasuk saya sendiri. Belum pernah ada yang lihat. Hadiah pernikahan untuk kalian. Saka? Baguslah. Hebat sekali caranya. Baru hari kedua saya di medan perang utara. Surat kematian palsu langsung muncul. Siapa sebenarnya orang itu? Berani sekali. Benar-benar seenaknya. Sungguh kelewatan. Pantas saja mereka buru-buru memutus hubungan. Pantas saja mereka berharap Anda mati. Tuan Wali Kota itu. Saya rasa, di dalam hal ini, ada kesalahpahaman. Dengarkan penjelasanku. Kamu pikir aku masih percaya omong kosongmu? Kesalahpahaman, ya? Baiklah. Lihat ini, APA ini. Semua tuduhan ini Cukup untuk membuat keluarga Xiao seisi keluarga Xiao bisa dilenyapkan. Xiao Chen punya hubungan yang luar biasa dekat dengan kepala kota. Jauh lebih dekat dibandingkan Xiao Fan. Jadi bagaimana sekarang? Kita semua tadi jelas-jelas sudah menyinggung dia. Kita keras sekali memperlakukan dia. Ini semua salah Xiao Zhengwo. Dia membuat sengsara. Xiao Fan diperhatikan kepala kota. Akhirnya dia nyasar sendiri, malah melibatkan kita semua. Kalian tutup mulut. Anakku, Xiao Fan, orang kepercayaan Tuan Kepala Kota. Kalian tahu apa sih? Tuan Kepala Kota, Anda pasti bercanda, kan? Benar, Tuan Kepala Kota. Hanya masalah kecil seperti bagaimana dihukum mati seluruh keluarga, lagi pula.
Bukankah Anda yang paling menghargai Xiao Fan? Ya, Tuan Wali Kota, bukankah Anda paling menghargai saya? Menghargai kamu? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Saat itu saya menghargai kamu, karena menghormati keluarga pahlawan. Hanya karena Nama baik kakakmu. Saya benar-benar tidak menyangka. Kalian begitu berani. Memalsukan surat keterangan pahlawan. aku. Xiao Fan. Pak Wali Kota, kita tim yang sama kan? Kenapa kamu terus membelanya sih? Betul. Dia seperti anjing liar. Gak punya kemampuan atau pendukung. Dia gak sebanding satu jari Xiao Fan. Gak ada kemampuan, gak ada pendukung. Kalian benar-benar bodoh sekali. Tak ada obat untuk kebodohan kalian. Aku kasih tahu kalian. Jangan gunakan pandangan dangkalmu untuk menilai ketinggian Tuhan. Dia memang tidak punya sandaran. Dan dia juga tidak butuh sandaran. Karena dia adalah Dia itu gunung. gunung tertinggi yang tak tergapai. Bagaimana mungkin? Bukan aku. Gak salah lihat kan? Pemimpin kota berlutut sama Xiao Chen. Gak mungkin. Pemimpin kota berlutut pada Xiao Chen. Ini, ayah. Apa yang terjadi sebenarnya? Dia cuma seseorang yang aku usir dari keluarga, itu saja. Jangan. Apakah dia punya identitas lain? Paman Xiao. Di titik ini, apakah identitas Xiao Chen masih penting? Sekarang, pemimpin kota seperti dewa saja berlutut di depannya. Dengan kata lain, hanya dengan satu kata darinya, dia bisa dengan mudah mengambil semua milik kita. Sekarang. Masih merasa aku sombong bilang dia akan tunduk padaku? Sekarang. Masih merasa aku tidak hebat dari Perlu iri padanya? sekarang. Masih merasa aku tidak punya apa-apa dan bergantung pada keluarga pertahan. Aku ini. Sesuai hukum negara Xia, keluarga Xiao. Bagaimana menangani ini? Umumkan saja. Setelah investigasi, Xiao Fan. Xiao Jiangua. memalsukan surat kematian dan dokumen lainnya, terbukti mengambil tunjangan pahlawan secara ilegal. Dampaknya sangat buruk. Sebagai pemimpin kota Jiang, saya sekarang mengumumkan. Bebaskan dua orang itu, Kepala Biro Keamanan, identitas sebagai pemimpin, serta seluruh harta keluarga Xiao. Disita untuk negara. Mulai saat ini, keluarga Xiao dihapus dari Jiangcheng. Mulai saat ini, keluarga Xiao dihapus dari Jiangcheng. Jangan. Wali Kota. Anda tidak bisa perlakukan kami seperti Kalau begini, keluarga Xiao kami bakal hancur total. Benar, Wali Kota, itu. Tolong beri satu kesempatan lagi. Beri kami sedikit keringanan, beri kami sedikit. sekarang minta ampun? Kenapa tidak dari awal? Lagi pula, Yang harus kalian minta. Bukan aku. ITU. Chener. Ini salah paham. Semua ini hanya salah paham. Kenapa kamu tidak cepat minta maaf pada saya dan Xiao Fan? Iya. Kita ini keluarga. Mana ada dendam semalam? Xiao Chen. Xiao Fan adik kandungmu, kan? Kamu nggak bisa. Masa depannya. Keluarga, iya. Keluarga yang meskipun tulangnya patah, tetap terhubung. Tuan Xiao. Apa ingatan Anda sedang buruk? Anda mengumumkan di depan semua orang. Mau mengusirku dari rumah. Aku. Aduh, Xiao Chen. Paman Xiao sudah bilang. Itu semua cuma kok kamu masih dianggap serius sih? Ya, ini. Ikatan darah dan keluarga. Mana bisa diputus begitu saja? Kamu ini. Asal bisa minta wali kota kasih ampun kita. Aku langsung angkat kamu jadi pewaris keluarga Xiao. Kami semua akan ikut kata-katamu. Semua milik keluarga Xiao ini akan jadi punyamu. Xiao Zhengwo. Aku masih percaya omongan itu? Kata-kata itu. Sama persis kayak 3 tahun lalu waktu kamu suruh aku ke medan perang buat mati. Semua gara-gara kamu, sampah. Kenapa kamu bikin kakakmu marah? Cepat minta maaf pada kakakmu.
Kamu gila ya? Aku harus minta maaf ke sampah itu? Diam. Xiao Fan. Aku tahu merasa tersinggung, tapi sekarang situasinya memaksa. Apa kamu benar-benar mau diusir? Kamu mau seluruh keluarga Xiao dihapuskan? Iya, Jangan takut sama kamu. Kamu diincar sama wali kota, kan? Ada dia yang mendukung kamu. Aku pukul. Oke. Maaf. Aku salah. Selesai, kan? Aduh. Chen lihatlah, semua kesalahpahaman ini kan sudah terselesaikan. benar, kan? Ngomong-ngomong soal itu. Dulu bukan karena Paman Xiao dan Xiao Fan mengirimmu ke perbatasan untuk Xiao Chen belum tentu mencapai kesuksesan seperti sekarang. Ya, betul banget. Jadi, akhirnya kamu harus berterima kasih, kan? Sekarang masalah ini sudah minta maaf, amarahmu juga sudah reda, jadi kita anggap selesai saja ya. Selesai. Tenanglah. Kapan bilang kalau minta maaf, aku akan memaafkan? Dan lagi. Minta maaf seperti itu pantas disebut permintaan maaf? Keluarga Xiao. Dekaret. Kijar. Aduh, Ayah, aku tidak boleh dikeluarkan. Cepat pikirkan cara. sampah itu, Orangnya kerdil, dia niat. bikin kita hancur. Aku bisa apa? Sekarang, kepala kota mendukung dia. Kecuali, orang besar lebih kuat dari kepala kota mau bantu. Itu ngomong gak ada gunanya. Mana mungkin kita kenal orang kayak gitu? Ini. Ada apa ini? Ini. Ini adalah Raja Dunia Hitam dan Putih selama 20 tahun. Penguasa bawah tanah. Huye, Gao Hucheng. Huye kejam dan tak kenal ampun. Tak terhitung jumlah orang yang mati di tangannya. Kenapa dia ada di sini? Jiang, orang terkaya di Jiangnan. Ketua grup Liu. Liu Jianjia. Keluarga Liu memang raksasa sejati. 300 tahun warisan, aset triliun. Bilang kaya raya pun tidak berlebihan. Raja bawah tanah. Orang terkaya di Jiangnan. Lalu siapa pemilik mobil terakhir ini? Siapa ya? Aku. Jiang Nenzong, Gubernur. Oh, Gubernur Zhangya. 3 tokoh besar ini, salah satu bisa menghancurkan Li Weidong. Menghancurkan semut, semudah itu. Kepala Xiao. Kami datang tanpa diundang. Semoga Anda dan orang itu tidak menyalahkan kami. Siapa itu? Kenapa? Kepala Xiao. Kamu belum tahu. Longzin. Akan mengadakan pesta perayaan bersamaan hari pernikahanmu. Apa? Benar ada hal seperti itu? Gubernur Zhang, Pak Liu. Apa berita yang Anda katakan ini benar? Serius banget. Yang Mulia Mawar Putih adalah pengawal pribadi Tuan Naga. Berita ini, dia sengaja menyebarkan atas nama Tuan Naga. Tuan Naga memang selalu rendah hati. Banyak orang ingin menjilat, tapi tidak bisa. Dia malah memilih acara pesta, dilangsungkan bersamaan pernikahan Fana. Ini benar-benar kehormatan tertinggi. Aku berhasil menarik perhatian Dewa Naga. Mendapatkan kepercayaan dari Dewa Naga. Aku, Xiao Fan, ditakdirkan untuk membawa keluarga Xiao menuju kejayaan.
Bagus, bagus sekali. Anakku memang memiliki tampang seorang kaisar besar. Biarkan Li Weidong dan orang itu melihatnya. Sekarang, berani memecat Xiao Fan? Masih berani menghapus nama keluarga Xiao? Li Weidong. Kalau aku tidak salah ingat, seharusnya dia itu orang terbaik di kota Jiang. Lucu itu siapa lagi sih? Apa kesalahan mereka sampai bikin kalian marah? Bukan cuma kesalahan biasa. Kamu nggak tahu, mereka memang sangat keterlaluan. Mereka suka bikin ribet dan mengacaukan pernikahan Xiao Fan. Sudah, bahkan mereka juga gunakan kekuasaan benar-benar tidak tahu aturan. Betul sekali. Tuan Zhang, mohon Anda membela kami. Karena Long Zun mengadakan pesta perayaan di pernikahan saya. Tapi dia belum juga datang. Artinya dia pergi karena jengkel oleh si imut itu. Hanya Xiao Chen, si imut itu, membuat Long Zun pergi karena marah. Kalau tahu begini, harusnya aku cekik dia sejak awal. Tunggu dulu. Kalian bilang, Xiao Chen. Jangan Jangan. Gubernur Zhang. Anda kenal Xiao Chen? hanya saja. Namanya terdengar agak familiar. Xiao Chen, ya? Kami datang dari jauh. Untuk bertemu Tuan Naga sekali. Tapi dia malah merusaknya. Baiklah, baiklah. Beri aku perintah untuk menangkap Xiao Chen. Adia. 10 juta. Orang bodoh besar. Hanya anak buah kecil, bahkan ditambah kepala kota itu pun. Dengan mudah bisa dihancurkan. Yang penting adalah, Apakah kita masih bisa bertemu dengan naga mulia? Naga Mulia Kali ini pulang kampung. Kalau kita melewatkannya, tidak tahu kapan lagi. Kita punya kesempatan. Semua? Aku punya ide. Sejauh yang aku tahu, Naga Mulia tinggal di Jiangshan 1. Kita bisa mencarinya di sana. Yang sulit bukan mengetahui di mana sebenarnya Dewa Naga itu. Apakah Dewa Naga bersedia menemui kita atau tidak? Orang lain mungkin tidak diterima tapi Xiao Fan pasti diterima, kan? Benar, Dewa Naga sudah mempersiapkan acara besar seperti pesta kemenangan di pernikahan saya. Apalagi urusan kecil seperti bertemu dengannya. Tuan, setelah pergi, Zhang Binghui dan Gao Hucheng tiba di pernikahan. Xiao Fan menggunakan pesta kemenangan untuk menunjukkan dia diistimewakan. Dapatkan kepercayaannya. Bahkan mereka ingin datang bersama-sama menemui Anda. Kelihatannya, mereka masih belum menyerah. Perlukah saya perintahkan untuk mengungkap mereka? King Ching, kenapa kamu keluar lagi? Bukankah kakek sudah bilang padamu? Keluarga Gao Sangalisik dan Kejam. Bisa jadi mereka sudah mengirim pembunuh untuk mencelakanmu. Sekarang zaman apa sih? Mana ada pembunuh bayaran? Minggir. Cepat minggir. Maaf, benar-benar maaf. Kamu nggak apa-apa, kan? Mina Rick. Lapis bajumu. Di dalam aku pakai dua lapis. Nggak mau ribet, cepat lepas. Kamu ini mau atau enggak sih?
Biar saya langsung tangkap dia dan interogasi. Maaf, tidak sengaja. Para pembunuh itu datang untukku. Nyaris saja aku melibatkanmu. Tidak apa-apa. Bisakah kau kembalikan padaku? Tentu. King, kau baik-baik saja? Kenapa mendengar suara tembakan? Kakek, aku baik-baik saja. Tadi ada yang menyelamatkanku. Baik-baik saja itu yang penting. Kamu harus berterima kasih pada orang itu untukku. Oh ya, si Gao Hucheng dari keluarga Gao tadi mengeluarkan sayembara. Kalau sampai dia cari-cari, biasanya bukan orang baik. Nanti aku kirim fotonya, kamu lihat. Kalau nanti ketemu, ingat, jauhi orang itu. Baik, hiu. Ini. Jangan menilai orang dari penampilannya. Apa yang membuat Gao Hucheng marah? Hingga dia menawarkan hadiah besar untuk Gao Hucheng. Hadiah. kamu bahkan tidak tahu kalau sedang diburu? Lihat sendiri. Sudah diselidiki, Tuan Besar. Pembunuh itu dikirim oleh keluarga Gao untuk melawan Nona Shen ini. Jadi, keluarga Gao yang menawarkan hadiah. Keluarga Gao yang mengirim pembunuh itu sama? Iya, Bagus sekali. Sangat bagus. Mereka ingin bertemu denganku? Bukannya mereka ingin bunuh saya? Setuju saja untuk saya. Bilang saja. Saya tunggu mereka di sini, di Jiangshan 1. saya tak paham. Kenapa Anda ingin... Kenapa? Saya mau mereka puas-puasin merasa menang, semena-mena, dan kemudian jatuh dari surga ke neraka. Tuan Mawar Putih, tenang saja. Besok kami pasti tiba tepat waktu. Bagaimana? Apakah Tuan Longbon setuju? Masih perlu ditanya lagi? Dengan kepercayaan Tuan Longzun. Hal sekecil ini. Mana mungkin tidak setuju? Baik. Xiaofan, besok manfaatkan kesempatan. Keluarga Xiao kita bisa bangkit. Ini saatnya. Benar. Kalau ada kesempatan, sekalian saja jadi murid Longzun. Longzun sudah 3 tahun saat ini belum punya murid. Benar. Menjadi murid Dewa Naga itu kehormatan yang luar biasa. Bahkan Gubernur Jiangcheng pun harus tunduk padanya. Ayah, Xiao Shui, tenang saja kalian. murid Dewa Naga. Aku pasti akan mendapatkannya. Penghinaan dari Xiao Chen waktu itu. Kubalas setelah jadi murid Dewa Naga. Aku pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Gao Hucheng mengumumkan hadiah besar untuk menang. Kenapa kamu menemui mereka? Apa itu cari masalah? Siapa yang sebenarnya cari masalah? Belum tentu. Aku bilang, kenapa kamu nggak mau dengerin? Pikir punya dukung. Tuan Wali Kota bisa senaknya? Nona Shen, Tenang saja. hanya mereka. Tidak bisa melukai tuan kami. Chuan, ini kartu kamar Jiangshan nomor 1. Bereskan mereka dulu. Tunggu. Lalu bantu saya selidiki sesuatu. Chuan, Anda curiga? Tuan, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelidiki semuanya. Ayo pergi. Karena tadi kau menyelamatkanku. Semoga saat mereka datang, mereka memberi muka pada keluarga dan membiarkanmu pergi. Jadi ini Villa Jiangshan nomor 1 ya. Memang benar-benar megah. Direktur Xiao, kau memang hebat. Benar-benar terjadi. Naga Tuan Setuyu Betemu Kita. Hari ini benar-benar berkat kepala Xiao.
Nanti kalau ada perintah, silakan beritahu. Tentu saja, tentu saja. Juan, Mereka sudah sampai di depan pintu. Xiao Fan. Xiao Zhengwo. Tidak tahu nanti apa yang kalian pikirkan saat melihatku. Ekspresinya bakal kayak apa ya? Oh iya, Tuan Hu, masih nggak ada kabar soal si sampah Xiao Chen itu? Tenang aja. Dengan hadiah 10 juta, dia nggak bakal bisa kabur. Orang rendahan kayak anjing gitu. Sejak dia berani menyinggung Long Zun, dia udah sama aja kayak dijatuhi hukuman mati 3 kali. Betul banget. Meski begitu, dia kabur sejauh apapun, tetap tak akan mengubah akhirnya. Aku cuma kepikiran. Saat pernikahan kemarin, guru terhormat kita. Sampai dibuat marah oleh si sampah itu. Kalau kita bisa menangkap dia dan mempersembahkannya pada guru. Bukankah itu prestasi besar? Guru. Kepala Biro Xiao, apa Dragon Master sudah setuju menerima kamu sebagai murid? Hampir saja. Dengan penghargaan besar dari Long Zun. Ditambah lagi bakat alami saya. Itu sudah sewajarnya, bukan? Jiang Cheng akan berubah besar-besaran. Long Zun sangat menghargainya, sepertinya. Perlu sekali menjalin hubungan baik dengan keluarga Xiao ini. Sudahlah. Ayo masuk. Jangan buat Long Zun menunggu lama. Xiao Chen. Li Weidong. Putus asalah. Gemetarlah. Hari ini akan jadi murid Long Zun. Tak peduli kau itu kepala. Atau punya perlindungan. Aku akan menghancurkan semuanya. Xiao Chen. Kenapa kamu ada di sini? Kalau bukan karena apa, pasti dia tahu dirinya telah menyinggung Tuan Naga, makanya diam-diam masuk untuk memohon ampun. Apa? Kupikir kau menyinggung Gao Hucheng. Ternyata kau menyinggung Tuan Naga. Xiao Chen, oh Xiao Chen, sekarang baru mau minta maaf? Tidakkah merasa sudah terlambat? Apalagi, Menurutmu Tuan Naga, kenapa harus peduli padamu, seorang pecundang? Kamu pasti Xiao Chen. Berani melawan Long Zun. Masih nakit masak ke Kiriman Longzun. Anak berani juga. Kamu datang sendiri, jangan salahkan aku jadi kejam. Tuan Hu. Mengurus dia nggak perlu tanganmu sendiri. Biar aku saja, kalian jangan rebutan. Aku sudah duduk di posisi Gubernur Jiangcheng selama 10 tahun. Baru saja aku berpikir, hari ini, hadiah untuk Dewa Naga ini agak biasa saja. Pas banget pakai dia untuk melengkapinya. Biar aku saja. Kamu masih bisa tertawa. Mereka berebutan menghabisimu, supaya dekat dengan Dewa Naga. Gimana dong? Gimana dong? Aku tanya lagi ya. Kenapa kamu di sini? Di mana Long John? Villa milikku sendiri. Kamu tanya kenapa aku di sini? Villa milikmu. Villa milikmu. Sekarang demi hidup, apa saja berani kamu katakannya. Jiangshan Yihao, miliaran nilainya, raja properti Jiangcheng tak tertandingi. Selain Long Zun, siapa layak tinggal? Kamu? Masih berani bilang ini milikmu. Layakan. Aku nggak merasa lucu. Long Zn juga manusia biasa juga. Aku nggak merasa dia hebat dari yang lain. Lagi pula. Aku juga nggak merasa. Kumadia yang pantas tinggal di sini. Ya ampun, ayah. Kamu ngomong sedikit aja, deh. Situasi ini. Meski aku turun tangan. Tak yakin bisa menyelamatkanmu. Kurang ajar. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya dibandingkan dengan Tuan Naga. Bahkan berani bilang Tuan Naga itu orang biasa. Kamu pasti. Tidak tahu caranya menulis, tak tahu diri. Yang kurang ajar itu kalian. Kalian selalu bicara tentang Dewa Naga, tapi kalian tahu nggak? Orang yang ada di depan kalian sekarang ini. Itu sosok seperti apa? Sosok seperti apa itu?
Anjing kehilangan rumah dari keluarga Xiao, prajurit kecil. Atau seseorang di tingkat tertinggi? Baik, baik, baik. Kalian, ingat semua yang kalian katakan ini. Semoga nanti kalian nggak menyesal. Ingat kan? Menyesalkan? Aku ingin lihat, selain guruku, Tuan Naga, siapa lagi yang bisa membuatku menyesal. Betul. Selama Xiao Fan kami dihargai oleh Tuan Naga, aku tidak percaya siapapun di dunia ini berani menyentuh keluarga Xiao kami. Tuan Naga. Guru. Aku mengerti. Sampai saat ini, kamu masih berharap bisa mendapatkan penghargaan dari Tuan Naga. Masih bermimpi bisa menjadi murid Tuan Naga. Aku lihat kamu benar-benar bodoh gak ketulungan. Gue bodoh ya? Cuma lo yang pintar. Lo pintar, ya. Lo, berani lo mukul gue. Mukul lo, kenapa emang? Gue udah lama gak suka sama lo. Mukul lo masih perlu pilih hari? Pukulannya mantap. Si Li Weidong membela anak durhaka itu, sudah seharusnya diberi pelajaran. Kamu. Apa, kamu? Benar. Sebelum Long Zun memperhatikan kami. Kamu adalah tuan wali kota yang tinggi kedudukannya. Tapi sekarang beda. Kamu seharusnya takut pada kami. Xiao Fan. Coba sentuh dia lagi kalau berani. Aku pukul saja. Kamu mau apa? Aku pukul saja. Kamu bisa apa? Aku pukul lagi, kamu masih bisa apa? Hanya orang lemah. Yang terus menyesal sepanjang hari. Anak durhaka, kamu jadi tentara beberapa tahun, dapat jabatan kecil. Li Weidong selalu mendukungmu, tapi sehebat apapun kamu, tak lebih hebat dari Long Zun. Oh, tidak perlu lebih hebat dari Long Zun. Andai punya 1% kekuatan Dewa Naga, itu sudah cukup menyesal. Sayangnya, kamu tidak punya. Baiklah. Kalau kamu cari mati, aku akan kabulkan permintaanmu. Jenggon. Berhenti bicara. Jangan cari masalah, tapi kamu ngeyel. Sekarang dia dipukul, aku juga kena sial. Beri aku alasan. Dibilang gemuk, kamu bereaksi? Baiklah. Katakan apa yang kamu andalkan. Hari ini aku ingin tahu. Apa alasanmu membuatku menyerah? Apa yang membuatku menyesal? Hanya karena aku adalah yang kalian sebut sebagai penguasa naga. APA. Kamu itu Dewa Naga? Kamu itu Dewa Naga? Coba ulang lagi. Kamu bilang apa? Aku salah dengar ya? Dia bilang dia Dewa Naga. Ternyata kamu Dewa Naga. Aku takut banget, aku nyesal banget. Saudara baikku, tolong kasihani aku ya. Kalau kamu Dewa Naga, aku ini Raja. Xiao Chen, coba lihat. Tanya semua orang, apa ada yang percaya kebohonganmu? Sepertinya, yang bodoh tak tertolong. Bukan kami. Tapi kalian, terutama kamu. Benar-benar bikin saya tertawa. Kalau menurutmu begitu. Saya harus panggil kamu guru, ya? Aku tidak pernah bilang akan jadikan kamu murid. Kamu suka menindas yang lemah dan memuji yang kuat. Tidak pantas jadi muridku. Berpura-pura. Lanjutkan pura-puranya, ayo. Aku tidak pantas jadi muridmu? Apa karena aku hanya tampar dia, belum tampar kamu? Dia benar-benar Dragon Lord. Gunakan otak kalian, pikirkan baik-baik. Selain Dragon Lord. Siapa lagi yang bisa membuatku begitu hormat? Selain Tuan Naga.
Siapa lagi yang bikin aku rela melawan kalian hanya untuk melindunginya? Orang tua, diamlah kau. Kau pikir semua orang sebodoh dirimu? Dia bilang dia Tuan Naga, langsung kau percaya? Gubernur Zhang, kau jangan bilang kau percaya omong kosongnya. Lihat dia dari kepala sampai kaki. Apa ada aura Tuan Naga darinya? Tapi, Menurutku, apa yang dia bilang juga nggak sepenuhnya salah, kok. Kalau begitu, para tuan, saya bicara jujur. Saya punya 2 anak laki-laki. Dan dia adalah anak saya yang satunya lagi, si pemberontak tak berguna. Apa? Kamu punya anak lagi? Benar. 3 tahun lalu masuk militer. Lalu tak ada kabar. Kami semua mengira dia sudah tiada. Siapa sangka, tiba-tiba muncul lagi. Pasti karena takut mati dan jadi desertir. Benar. Gubernur Zhang, menurut Anda, seorang prajurit yang bisa jadi Tuan Naga? Kalian sungguh tidak tahu malu. Membelokkan fakta seperti ini. Tidak takut kena karma? Orang tua. Tampaknya tamparan tadi belum cukup, ya? Kau. Gubernur Zhang. Kalau mereka keras kepala, Maka serahkan saja pada Anda. Baik. Benar-benar berani mati. Melarikan diri dari medan perang. Sudah termasuk 3 dosa. Mazi Berani mené Robo Kediamant Tuan Naga, Bikara Bezar, dan Berpura-Pura jadi Tuan Naga. benar-benar tak terampuni. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Kenapa harus berpura-pura jadi naga agung? Anggap saja aku berutang budi padamu. Tuan Zhang, Gubernur. Tuan Liu, Aku adalah Shen Qingwu dari... bisakah demi nama baik keluarga Shen, maafkan nyawanya kali ini? Kamu dari keluarga Shen? Kalau soal masalah lain, saya sebagai gubernur mungkin bisa memberi muka pada keluargamu. Tapi berpura-pura menjadi Dewa Naga, dosa tak terampuni. Xiao Chen. Tidak kelihatan, ya. Sekian tahun ini, kemampuan tak ada peningkatan. Sudah bisa membujuk gadis. Penerus keluarga Shen. Mingir. Kalotidak. Jangan Salakan Seyajika Tidak Membri en Pain. Bayar saya saja. Kenapa kamu datang? Keluarga Shenku tak sebanding mereka. Tapi belum tentu mereka berani berbuat padaku. Tak disangka. Ada seseorang yang bukan karena identitasku, tapi tetap melindungiku tanpa pikir panjang. Tenang saja. Dengan mereka tidak akan bisa menyakitiku. Sont bons. Para pengawal pribadiku ini, semua adalah prajurit elit yang tangguh dan tak terkalahkan. Kamu itu siapa sih? Serandia. Sans pas. Dasar tidak berguna semua. Sia-sia aku pelihara kalian. Pergi sana. Bagus sekali kamu, Xiao Chen. Kamu benar-benar bosan hidup ya. Berani-beraninya kamu melawan balik, kamu? Xiao Fan. Berani juga kamu. Kamu bahkan berani melawan aku ini murid langsung dari Long Zun. Kamu habis sudah, kali ini kamu benar-benar tamat. Kamu bilang villa ini milikmu? Bukannya kamu bilang itu Long Zun? Sekarang aku akan panggil orang untuk bongkar kebohonganmu. Tuan, kita sampai di Jiangshan nomor 1. Tidak kelihatan naga tertinggi. Cuma ada satu yang gak tahu diri. Aku segera datang. Sampah. Dengar nggak? Tuan Mawar Putih segera tiba. Kamu tamat sudah. Kami masih bicara baik sama kamu. Tapi Tuan Mawar Putih, namun bawahan Tuan Naga, memiliki hak untuk menentukan hidup dan mati.
Benar sekali. Tuan Mawar Puti. Orang Dianka Ole Tuan Naga. Loyal Sepnunya Teradap Tuan Naga. Yang paling dia benci adalah seseorang yang berani berpura-pura menjadi Tuan Naga dan merusak nama baiknya. Sampah. Kau baru takut sekarang? Terlambat. Sekalipun kau punya sedikit kemampuan, apa bedanya? Kau sehebat apapun, apa bisa lebih hebat dari Tuan Mawar Putih? Tuan Mawar Putih bertindak. Kita menyaksikan. Kau bisa dibilang untung 3 kali lipat. Tuan Mawar Putih sudah tiba. Tidak. Itu adalah tahap ketiga kalian. Telah tiba. Tuan, akhirnya Anda datang. Kalau lebih lambat sedikit, si pecundang itu sudah kabur. Benar, itu dia. Dia bukan hanya menyamar sebagai Tuan Naga, tapi barusan gubernur juga mengirim orang untuk menangkapnya. Dia masih berani melawan, bukankah itu berarti dia tidak menghormati Anda dan Tuan Long? Betul sekali, Tuan. Anda tidak boleh membiarkan dia. Oh. Jadi, bagaimana kalian ingin menghukum dia? Dengan Anda di sini, mana mungkin kami berani menentukan sendiri. Namun, ada satu saran kecil. Jangan langsung menghancurkan dia, mari kita perlahan-lahan, pelan-pelan menyiksanya. Buat dia hidup susah mati pun susah. Betul. Memang Tuan Long Zun biasanya santai. Tapi dia berani menyamar sebagai Long Zun. Kalau tidak dihukum berat, yang lain akan ikut. Nanti kacau balau. Lalu kalian bagaimana? Setuju dengan hukuman berat. Menyamar sebagai Tuan Long Zun. Itu dosa yang tidak termaafkan. Zetuyo. Seya Juga Setuju. Bec. Si kelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kalian hanya tahu bahwa status Dragon Lord itu tinggi dan tak boleh dihina. Jadi, saya tanya kalian sekarang. Dragon Lord sejati, pemimpin jutaan prajurit. Menurut kalian, siapa yang berani berpura-pura menjadi dia? Camus. Atau kamu? Menghormat kepada Dragon Lord. Dia tidak bohong, dia. Dia benar-benar adalah Dewa Naga. Mana mungkin? Bagaimana mungkin dia benar-benar Dewa Naga? Ternyata, Dewa Naga ada di depan mata kita. Tapi kita malah benar-benar ingin. Habis sudah. Semua sudah berakhir. Kita sekarang, jangan bilang mau mendapat perhatian Dewa Naga. Bisa. Selamat hidup saja. Sudah untung besar. Dasar bodoh. Dia cuma orang yang tak berdaya, mana mungkin dia Dewa Naga. Lepaskan saja. Biarkan pertama kali kita menggala. Ten kamu ini gimana sih, nak? Kenapa nggak bilang dulu ke ayah kalau kamu itu adalah Long Zun? Ini kan masalah besar, ya kan? Aku bilang. Apa kalian akan percaya? Legit pula. Bukankah tadi aku sudah katakan? Hentikan wajah menjijikkan itu. Long Zun 3 tahun di militer, 931 hidup, selalu di depan. Hanya ingin cepat berprestasi, pulang dan segera berbakti pada ayah. Dia hanya ingin segera menikahinya. Tapi kalian malah memperlakukannya seperti apa? Sekarang kalian tahu identitas Tuan. Langsung membungkuk dan menjilat. Kalian pikir itu masuk akal? Sudah punya kesempatan emas. Banyak orang yang menginginkannya. Tapi kalian merusaknya total. Begini saja. Masih bermimpi ingin sukses besar? Ini benar-benar lelucon besar. Semua sudah sampai sejauh ini. Ngomong sama mereka nggak ada gunanya. Manusia harus tanggung jawab atas pilihannya. Bayar mahal untuk itu. Kak, tahu aku salah. Nggak akan ulangi lagi. Kasih aku satu kesempatan. Jangan panggil aku kakak. Aku Anjing Buanggan. Pantas jadi kakakmu? Legit pula. Kamu bukannya sadar kesalahan, tetapi sadar. Balasanmu telah tiba. Xiao Fan. Tak tahu berterima kasih. Mencelakai saudara laki-laki, dosa pertamanya. Menggoda kakak ipar.
Bersikongkol untuk kejahatan. Ini adalah dosa keduanya. Menipu secara Meremehkan atasan. itulah dosa ketiganya. Gabungan beberapa dosa. Cukup untuk menghukummu jutaan kali. Tidak. Xiao Chen, tidak bisa perlakukan kami begini. Bagaimanapun juga, dia adalah adik kandungmu, dan aku. Dia adalah ayah kandungmu. Meskipun kami membuat kesalahan. Meskipun kamu sekarang adalah naga tertinggi yang sangat berkuasa. Tapi hubungan darah keluarga ini tidak bisa diubah begitu saja. Benar sekali. Kalau orang tahu, kamu baru jadi naga tertinggi tapi mencelakai keluargamu sendiri. Orang lain akan memandangmu bagaimana? Termasuk juga Raja. Menurutmu, dia masih percaya padamu? Masih membiarkan jadi Dragon Lord? Kalian semua, Tidak tahu malu. bagaimana Dragon Lord punya Dengan tingkah seperti ini, Kami ini keluarga. Kenapa orang luar ikut camper? Ya, aku memang tidak tahu malu. lalu, kenapa? Karena aku adiknya. Aku bisa makan. Kamu percaya nggak? Xiao Chen. Pada akhirnya, yang menang tetap kita. Bicara saja. Apa yang kalian mau? Apa yang kita mau? Supaya kita nggak bongkar rahasia kamu, gampang kok. Setujui 3 syarat kami. Syarat pertama. Beri kami uang tunai. 2 triliun rupiah. Dengan status dan kedudukanmu. Jumlah segitu nggak banyak, kan? APA? 2 triliun rupiah? Kamu beneran tega ngomong kayak gitu? Biar mereka selesai bicara dulu. Syarat kedua saya NIH. Sekarang angkat adikmu. Jadi kepala kota Jiang. Kamu. Apa lihat-lihat? Saya ambil posisi kamu. Biar kamu kesal sama saya. Syarat ketiga nih. Tunggu adikmu paham tugasnya. Kamu mundur. Posisi Raja Naga, biar dipegang adikmu. Aku. Ayah. Aku juga bisa jadi Raja Naga. Bahkan si imut ini bisa jadi Raja Naga. Banner. Kamu punya bakat jadi kaisar. Kenapa nggak bisa? Kalau Xiao Fan jadi Raja Naga. Berarti aku jadi istri Raja Naga. Ayah. Kalau aku jadi Raja Naga, aku pasti akan berbakti padamu. Aku pasti akan berbakti padamu. Manis kecil. Sudah kau pikirkan belum? Kalau kamu ikuti yang kubilang, kamu masih bisa jadi Raja Naga. Kalau berani tidak ikuti aku langsung hancurkan semuanya bersamamu sekarang. Hancurkan semuanya. Xiao Zhengwo. Kamu sudah lama berbohong. Sampai kamu sendiri percaya? Apa maksudmu? Aku ini anak kandungmu? Aku. Kamu ini. Lucu sekali. Demi menjauh dari hubungan kita, kamu tidak mengakui ayah kandungmu. Dia itu ayahmu. Bukan ayahku. Ayah, katakan sesuatu dong. Tentang yang saya minta Anda bagaimana hasilnya? Tuan, ternyata Anda benar. Anda bukan anak kandung Xiao. Apa? Saya sudah curiga. Adakah ayah yang tidak sayang anaknya? Ayah mana membiarkan anaknya pergi ketiga? Ayah mana? Sama-sama dari keluarga Xiao. Kenapa bedanya begitu besar? Sikchen, bukan. Tuan Naga. Saya salah, saya tak boleh 3 syarat APA pun, tolong lepaskan kami saja. Lepaskan kamu? Kalian pernah berpikir melepaskan saya? Ini, tadi saya benar-benar hilaf. Saya yang salah, ini salahku, maaf. Kumohon, pikirkan, aku membesarkanmu meski bukan yang melahirkanmu. Setidaknya, aku sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Xiao Zhengwo. Menurutmu, itu tidak terdengar konyol? Yang kamu sebut membesarkan. Menjualku seperti barang dagangan? Yang kamu sebut membesarkan. Meninggalkanku umur 10. Di tengah salju, Berebut makanan dengan anjing liar? itukah yang kau sebut membalas budi? Padahal kumpulkan uang cukup untuk kuliah. Tapi kalian malah merobek surat penerimaanku dan memberikan uang itu padanya? Bahkan kalaupun ada yang 3 tahun lalu masuk medan perang. Membawa keluarga Xiao 3 tahun ke makmuran. Itu belum cukup? Chuan Yong mulia. Bagaimana mereka akan diperlakukan? Bawa pergi. Terima hukuman hukum.
Yang harus dihukum, dihukum. Yang harus dipenjara, dipenjara. Xiao Chen. Mereka menculikmu dan menyakitimu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Kita punya janji pernikahan. Benar. Janji pernikahan. Aku baru sadar sekarang. Orang yang aku cintai selalu adalah kamu. Cintailah aku. Iya, benar. Orang aku cintai selalu kamu. Aku dan dia belum menikah. Kita masih bisa kembali dulu. Semuanya bisa diperbaiki. Kembali seperti dulu. Lin Shui. Tanyakan pada semua orang di sini. Siapa yang mau wanita seperti kamu, begitu tidak setia? Tidak setia. Memang pantas menerima ini. Sekarang. Gilirannya kalian. Saya mengakui kesalahan, tetapi pada akhirnya. Ini karena saya. Berusaha mendekati Anda. Itu sebabnya. Saya dibohongi oleh mereka. Apapun hukumannya, kami menerimanya dengan ikhlas. Betul. Kami siap menerima hukuman. Hanya berharap Anda memberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Kami rela melakukan apa saja. Ini. Ada 10 miliar di kartu. Awalnya kartu ini diberikan untuk Anda. Selama Atakinekamp Pankanda, Tuan Naga. Tolonglah Anda. Bermurah hatilah. 51% Dari grup Liu. bernilai triliunan. Ini adalah token leluhur kami, keluarga Zhang, bisa menggerakkan semua kekuatan di Jiangcheng. Semua ini. Hanyalah benda duniawi bagi saya. Nona Shen. Tadi kami yang membuat Anda kaget. Ini. Tolong terima. Anggap saja. Sebagai permintaan maaf dari kami. Mohon terima, Nona Shen. Biar saya ambil semua. Tidak perlu. Nona Shen, Tunjukan Québécois Ati, Bantu Kami. Terima 100 miliar ini, ya. Ini. Terimalah. Ini pilihan mereka. Begitu pula, pilihanmu juga pantas mendapatkannya. Semua ini. Seharusnya milikku. Orang seharusnya di sisinya. Seharusnya aku. Tuan Long, lihat ini. Mereka Bertiga. Apakah ada pelanggaran hukum lainnya? 2 orang tidak ada masalah besar. Tidak terlalu serius, tapi masalah sangat besar. Ada kekayaan besar, asal-usulnya samar. Bisnis utamanya Berada di area abu-abu. Tuan. Saya akan menghentikan semua bisnis, lalu Kendalikan orang-orangmu. sumbangkan semua uang yang kamu dapat selama ini. Jika melanggar lagi, Anda tidak perlu bertindak. Saya akan menyerahkan diri sendiri. Tidak akan terulang lagi. Terima kasih, Tua. Tenang saja. Jangan sampai ada lagi lain kali. Kita bisa pergi sekarang? Xiao Fan yang imut itu, nggak tahu hidupnya, hampir saja bikin aku mati. Oh iya, anak durhaka lagi ngapain? Dengar-dengar, tuanmu Tertarik pada gadis. Suruh dia balik sekarang, kalau dia bikin masalah di luar. Memeras orang, semena-mena, nama kita buruk di depan. Lihat saja kalau aku nggak patahin kakinya. Kamu benar-benar naga agung. Kenapa? Kamu nggak takut sama aku? Aku nggak bikin salah. Hati nurani bersih. Takut sama kamu buat APA? Legit pula. Kamu itu idolaku. Hei. Apa? Hei. Jangan buru-buru. Aku akan segera pulang sekarang. Pindacan. Pindahkan semuanya untukku. Ashui. Beranti. Kalian hentikan segera. Orang tua, minggir. Gao Peng, aku nggak suka kamu. Ini rumah keluarga Shen. Kamu nggak diterima. King Wu. Aku kesini bukan untuk mengejar. Hari ini aku datang. Untuk menagih utang. Menagih utang. Hei. Apa yang sebenarnya terjadi? King. Kamu masih ingat waktu itu? Krisis grup dan putusnya rantai modal. Sudah selesai? Aku baru tahu sekarang. Semua ini ulah dia. Uang yang kita pinjam. Semuanya dari dia. Kira-kira berapa banyak? 10 miliar. Sebanyak itu, dari mana kita dapat uang tunai secepat ini? Tidak bisa bayar. Kamu nikah sama aku. Kita jadi satu keluarga. 10 miliar. Hitung saja sebagai mahar untukmu. Bagaimana? Gao Peng. Suka menindas, berbuat kejahatan, menikah denganmu? Dalam mimpi saja. King Wu. Jangan buru-buru bilang tidak. Pikirkan baik-baik.
Apakah kamu benar-benar ingin keluarga Shenmu? Bancru ya? Berani coba sentuh dia. Kamu siapa sih sok keren di sini? Dia pacar aku, jadi? Mending lupain aja deh niat itu. Tolong, butuh bantuan darurat. Aku tidak mau diganggu dia lagi. Qingwu. Pacar, tameng. Berapa kali sih kamu main drama ini? Kamu masih pikir bisa bohongi aku ya? Sekarang percaya enggak? Kamu ini, perempuan. Biasanya kelihatan polos banget. Pura-pura jadi wanita suci, diam-diam malah liar banget ya kamu. Kita pacaran. Itu sah-sah aja. Sah-sah aja apanya. Kamu suka dia karena apa sih? Dia 50.000 aja nggak punya, kelihatan miskin banget. Lihat aku dong. Anak sulung keluarga Gao. Ayaku. Bos bawah tanah Jiangcheng. Ayahmu itu Gao Hucheng. Suka menindas orang, apa ayahmu tahu? Kenapa? Bukan urusanmu atau Qingwu. Nggak tahu diri ya? Baiklah. 10 miliar ini harus kamu bayar. Kalau nggak bisa, aku jual kamu ke rumah bordil untuk bayar utang. Biar semua pria bisa mempermainkan. Kamu itu benar-benar tidak tahu. Jangan ngomong yang lain. Hutang harus dibayar. Hukum alam. Kartu yang aku kasih ke kamu, bukannya ada 10 miliar. 10 miliar. Kamu bilang berapa? 10 miliar. Kamu tahu 10 miliar itu sebanyak apa? Dilempar pun bikin kamu pingsan 3 kali. King. Apa dia benar pacar kamu? Dia kok berani ngomong segala macam sih? Lihatlah. Bukan cuma aku yang nggak percaya. Bahkan kakek kandungmu juga nggak percaya. Qingwu, begini saja. Walaupun kamu sudah gak ada harga diri, tapi kalau hari ini kamu berlutut di sini, layan sampai puas. Mungkin bisa pertimbangkan soal 10 miliar. Tunggu beberapa hari lagi untuk bir. Kalaupun akhirnya grup ini diambil, kalaupun keluarga Shen bangkrut, tapi mengorbankan Qingqing, jangan. Jangan harap kau bisa. Kakek, percayalah padaku. Kartu ini ada 100 miliar. Masih pura-pura di sana. 100 miliar, kalau dia keluarin 10 juta saja, sudah kutanggap dia punya kemampuan. Bicara lebih sedikit, berapa nomor rekeningmu? Pura-puranya lumayan bagus. Sayangnya, Palsu ya tetap palsu. Akunmu menerima 10 miliar. Apa? Benar-benar masuk uangnya. Dapat uang sebanyak itu dari mana? Apa hubungannya? Ambil uangnya, pergi. Camus. Tunggu. Aku bilang, kartu ini kok kelihatan sangat familiar. Ini kartu punya ayahku. kartu ini dipakai ayahmu untuk membeli nyawa. Beli nyawa. Ayaku. Kamu ngarang cerita juga harus masuk akal. Aku kasih tahu, di dunia ini selain Long Zun, Tidak ada orang yang bisa membuat bayar untuk beli nyawa. Gao Peng, kartu ini memang ayahmu yang kasih ke kami. Diam. Masih berani ngotot? Bawa mereka pergi. Aku mau lihat sampai kapan kalian bisa ngotot. Siap. Gao Peng, uang sudah kami kasih. Kamu masih mau? apa keluarga Gao punya hati nurani? Masih ada hukum atau enggak sih? Qui a dit l'an? Ucom. Pak tu Chen. Udah tua begini kok masih naif banget sih? Saya kasih tahu ya. Di kota Jiang ini, bapak saya itu hukumnya, dan saya adalah keadilannya. Oh iya, Pak Tua mungkin nggak ngerti. Tapi kamu harus tahu. Cara keluarga kami. Jadi. Pembunuh itu kamu yang kirim, kan? Pembunu. Niat saya baik. Mau kasih kalian peringat. Nanti di pinggir jalan, Kalau ada peluru nyasar, kalian bisa nggak selamat. kamu sedang mengancam saya. Iya, aku memang mengancam kamu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku tanya lagi sekali. Apa kamu lakukan hari ini? Ayahmu tahu atau ini ulahmu sendiri? Tahu, lalu kenapa? Tidak tahu, lalu kenapa? Kamu sebenarnya mau apa sih? Kalau dia tidak tahu, kamu harus menerima hukuman hukum. Kalau dia tahu dan tetap membiarkan anaknya berbuat jahat, keluarga Gao sudah tak perlu ada lagi.
Kalau aku tidak salah paham, maksudmu adalah, Mau hancurkan keluarga Gao kami. Kamu bisa memahaminya, kok. Aku sudah pernah memberi dia kesempatan sekali. ayo, pukul aku. Jangan bilang kamu pukul aku, bahkan menyentuhku, lupakan menghancurkan keluarga Gaoku. Aku lebih dulu hancurkan seluruh keluargamu. Aku tidak akan sentuh. Aku akan biarkan Gao Hucheng sendiri yang membereskan semuanya. Villa keluarga Shen. Gao Hucheng, kamu punya waktu 10 menit. Masih mau pura-pura di sini? Dengan level kayak kamu. Nomor telepon ayahku aja nggak pantas kamu tahu, apalagi mau nelepon. Bener atau enggak? 10 menit lagi kamu bakal tahu. Jujur aja nih. Ayahku sekarang lagi sibuk ketemu, naga tertinggi, nggak ada waktu ngurus yang kayak gini. Kalaupun dia dateng, kamu pikir dia bakal bantu aku, anaknya. Atobantu, Maling Kessil? Kebangetan percaya diri. Kalau gitu, Kita lihat aja nanti. Ok. Melihat ada yang lebih sombong dari aku kasih kamu 10 menit. Kalau 10 menit habis, dan ayahku sampai sini. kalian aman. Tapi kalau ayahku belum sampai dalam 10 menit, aku akan cabut lidahmu. Biar kamu nggak asal ngomong di sini. King, coba bujuk pacarmu ini. Keluarga Gao bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kita nggak berani cari masalah sama mereka. Tunggu saja. Kali ini Gao Peng pasti kena batunya. Sepuluh menit hampir habis, tapi ayahku belum datang. Kelihatannya memang kamu yang mencurinya. Bilang saja, kamu mau menyerahkan sendiri. Atau aku yang harus bertindak? Ayah, kenapa Anda datang ke sini? Ayah, apa Anda juga tahu kalau dia yang mencuri kartu Anda? Kenapa kamu di sini? Gao Hucheng. Kamu benar-benar punya anak yang luar biasa. Ini lagi-lagi perbuatanmu, kan? Anak durhaka. Kamu menghancurkan seluruh keluarga Gao. Ayah, maksudnya menghancurkan keluarga Gao? Saya nggak paham deh. Nggak paham? Wajar saja. Dengan otak bodoh kayak kamu, sampai mati pun nggak bakal tahu sudah menyinggung siapa orang besar itu. Yang Mulia Naga. Ini salahku yang gagal mendidik anak. Sampai dia melakukan kesalahan besar seperti ini. Yang Mulia Naga. Jadi dia benar-benar Yang Mulia Naga. Masih ingat apa yang pernah kau katakan? Jika menggelanji la... Tak perlu Anda sur un tangan. Aku sendiri yang akan menyerahkan diri. Un gars. Tenang, Yang Mulia. Saya sendiri yang akan mengantar anak durhaka ini ke penjara. Keluarga Gao resmi dibubarkan mulai sekarang. Seiya juga akan menerima semua penyelidikan. Ayah, aku tidak mau mati. Jangan kirim ke penjara. Kalau masuk, aku pasti mati. Kenapa jadi begini? Di penjara. Itu sudah kebaikan dari Yang Mulia. Ikut aku pergi. Ayah. King. Katakan sejujurnya ke kakek, dia benar-benar Long Zun, bukan aktor yang kamu sewakan? Kakek, aku pernah membohongimu? Jadi dia benar-benar pacarmu? Bagus sekali. Bukan. Long Zun, King kami benar-benar beruntung bisa menarik perhatianmu. Ini palsu. Bukan. Itu bagus juga. Kamu sering bergaul dengan Long Zun. Ini hal yang baik. Kekek. Long Zun, jangan tertawa. Keluarga King. Belum pernah pacaran. Kekek.